Alhamdulillah ada Said Muhammad Al-Hamid di sini. Juga alhamdulillah ada orang tua kita Bah Badruddin. Alhamdulillah ada segenap para pengurus Masjid Jami Al-Wusta, para hadirin, para hadirat. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tidak kita keluar dari sini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat, yang punya hutang piutang segera dilunaskan oleh Allah, yang belum punya pasangan diberikan istri yang solehah, yang belum punya suami Allah berikan suami yang soleh, yang belum punya anak keturunan Allah berikan anak-anak yang dzurriyyah thayyibah, anak-anak yang soleh solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita sebelum keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi ta'lim kita dalam hadis Arba'in Nawawiyah karya Imam Syarafuddin An-Nawawi yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdullah Jurdani rahimahumullah ta'ala, nafallahu bihima bi'uluf darin amin, la anqal rawahu imam al-muhaddithin. Sudah selesai hadis yang pertama, yaitu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sudah kita jelaskan beberapa minggu yang lalu sampai di malam Jumat yang lalu, sudah kita jelaskan sedikit banyak tentang hadis ini, sehingga dapat kita ambil kesimpulan. Di antara faedah daripada hadis ini adalah niat itu termasuk daripada asas ibadah di dalam Islam. Ibadah apapun rata-rata membutuhkan niat. Ada yang mengatakan sepertiga daripada kebiasaan kita sebagai kaum muslimin ini, itu salah satunya membutuhkan niat. Ada yang mengatakan setengahnya. Ala kulli hal kita tahu bahwasanya niat ini bagian penting daripada ibadah. Kemudian tempatnya niat itu di hati. Jadi nggak perlu kita sebutkan niat kamu apa. Dan yang jelas niat itu yang tahu hanya kamu dan Allah, nggak ada yang tahu lagi. Walaupun perbuatan itu umumnya mencerminkan apa yang ada dalam hati, tapi niat sebenarnya hanya kamu dan Allah yang tahu. Maka perbaiki niat tadi. Juga dapat kita fahami bahwasanya Nabi SAW bersama para sahabat itu muhajirun, mereka semua lahir di Mekah. Tapi Mekah itu tidak menjadi negara yang ditinggali Nabi Muhammad sampai wafat, melainkan Nabi hijrah sampai ke Madinah. Kenapa? Karena nggak cocok saat itu untuk perkembangan dakwah Islam, sehingga beliau berhijrah. Maka bisa kita fahami bahwasanya inna watanal muslim huwal makanul munasib lidakwah fisabilillah. Negerinya kaum muslimin ini adalah negeri yang paling cocok untuk dipakai untuk dakwah. Artinya dimanapun kamu berada, kalau Islamnya kamu digencet, maka segera pindah dari situ. Kalau kamu nggak bebas dalam berdakwah, beramal dan lain sebagainya, kalau ada rezeki pindah. Kalau nggak jual rumahmu pindah. Misalkan dia tinggal di satu negeri A, rupanya adzan itu dilarang, sholat 5 waktu berbahaya dan lain sebagainya. Kalau memang mampu pindah, pindah. Tapi kalau bisa melawan, melawan. Kalau enggak ya pindah. Paham ya? Karena kepentinganmu terhadap agama itu dilebihkan. Jangan sampai kamu, ya enggak Beb, yang penting saya selamat dulu. Sudah enggak bisa ngelawan, pasrah. Akhirnya apa? Saya enggak sholat Beb, karena kalau sholat ketahuan nanti ditembak saya. Paham? Dan ini bukan hanya sekedar negeri, tapi juga termasuk kerjaan. Seumpama kita kerja, besok nih Jumatan, dilarang Jumatan. Kalau Jumatan seumpama dikurangi gaji, berhenti, pindah, cari tempat kerja yang lain. Jangan jadikan Allah itu di nomor 2 akan, jangan. Yang laki-laki, kalau yang perempuan nggak wajib Jumatan. Atau yang perempuan pun demikian, seumpama dia mau kerja. Di sini kita nggak ngebahas diperbolehkan atau tidaknya bekerja, tapi pada umumnya perempuan di Indonesia kan banyak yang kerja. Silahkan kamu kerja, tapi seumpama dalam tempat pekerjaanmu diwajibkan ngebuka auratmu, berhenti.
Bib kok segampang itu sih? Nggak gampang sebenarnya kok, beneran nggak gampang. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang menggantikan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah, Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Hari ini mungkin kamu kerjaanmu nggak baik karena tadi nggak bisa sholat, auratnya harus dibuka dan lain sebagainya. Kamu tinggalkan karena Allah, ingat karena Allah, bukan karena gaji kecil. Karena perbedaan karena Allah dan karena gaji kecil itu tipis sekali. Kadang ada orang ninggalkan kerjaan, kenapa? Nggak, Beb, saya ninggalkan kerjaan karena Allah. Begitu usut punya usut, sholatnya gampang, auratnya memang nggak dipaksa untuk dibuka, ya memang tertutup pun nggak ada masalah dan lain sebagainya. Rupanya usut punya usut, gajinya nggak bagus. Ya wajar kalau kamu nanti karena tujuanmu bukan karena Allah, karena sekedar gaji, ya itu saja yang kamu dapatkan. Paham ya? Jadi jangan sampai kita takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Memang berusaha sesuatu itu berat sekali. Contohnya kayak orang taubat. Saya nggak suka pakai kalimat hijrah karena nggak ada hijrah di sini. Kamu nakal tapi kamu muslim, ya bukan hijrah namanya. Taubat kamu dari maksiatmu. Saya pengen hijrah, Beb. Kalau ada yang pernah begitu ke saya pengen hijrah. Saya tanya mau kemana? Mau kemana? Saya bilang nggak kemana-mana, Bib. Berarti tidak hijrah. Mau tobat. Kalau dia mau tobat, silakan. Harus. Tobat itu wajib. Jangan tunggu ajakan, jangan tunggu kawan, jangan tunggu sudah waktunya, jangan tunggu sakit berkali-kali baru tobat. Jangan. Saat ini sumpama ada yang masih pacaran, putuskan. Saat ini sumpama masih ada yang suka ngeselot, berhenti, tutup akunnya. Saat ini mungkin masih ada yang suka ninggalkan sholat, stop sudah dari sekarang. Nah itu kamu menukar kesenanganmu, kamu tinggalkan, syahwatmu kamu tinggalkan karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, juga bisa kita ambil kesimpulan dari hadis tadi, bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan dari hadis yang sudah kita baca, satu daerah itu akan dinisbatkan kepada sesuatu tergantung orang yang tinggal di dalamnya. Contoh, Indonesia ini negara demokrasi, tapi di luar terkenal sebagai Biladul Muslimin, negerinya orang muslim. Kenapa? Karena paling banyak. Paham ya? Bukan kita pengen jadikan negara Islam, harus Indonesia harus jadi demokrasi, harus jadi Islam, bukan. Tapi terkenal di luar negeri itu Biladul Muslimin, negerinya kaum muslimin, karena paling banyak muslim di dalamnya. Sehingga dari hadis tadi kita bisa fahami satu negeri itu akan dinisbatkan kepada penduduk yang terbanyak. Saat Nabi SAW sebelum hijrah, paling banyak di Mekah itu orang-orang kafir. Maka saat itu bukan dikatakan Biladul Muslimin, Biladul Kufar saat itu, sehingga mengharuskan Nabi beserta para sahabatnya untuk hijrah, untuk hijrah. Nah tapi saat Madinah didatangi Nabi Muhammad dengan sahabat, para muhajirun datang semua, akhirnya tersebar Islam, maka terkenal sebagai Biladul Muslimin. Sama Balikpapan juga begitu. Balikpapan punya moto beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Tapi terlepas dari itu, beriman, kalimat beriman ini artinya harusnya kita sebagai penduduk kota Balikpapan menjadi manusia yang beriman benar-benar, yang ngejaga kebersihan selain fisiknya juga hatinya, yang bisa memberikan keamanan serta kenyamanan bagi orang yang berada di sekitarnya, sehingga orang saat melihat dia itu senang, saat melihat dia itu tenang, enggak moro-moro suudon, aduh dia lagi datang, aduh dia lagi begini. Kayak orang kan biasanya kalau hari Jumat itu ngelihat datang ke depan rumahnya orang pakai peci bawa map, pikiran kita apa? Minta sumbangan. Ada yang pernah mikir ini orang mau ngasih saya tanah? Karena umumnya seperti itu. Nah kita ubah sekarang mindset begitu, kita ubah orang-orang yang pakai sarung, yang pakai baju koko, yang pakai peci. Kita ubah mindset orang-orang yang ada saat ini. Ini loh pria beriman, kami ini loh mukmin, muhibbun Nabi, orang yang cinta sama Nabi. Begini loh harusnya.
Dari kamu, dari kita mulai, nanti nular ke sebelahnya, ke sebelahnya, ke sebelahnya, akhirnya benar-benar Balikpapan ini kota beriman. Kotanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana almarhum Habib Mundir kan punya cita-cita apa? Menjadikan Jakarta sebagai kotanya Nabi Muhammad. Kita juga harus punya cita-cita yang sama. Jadikan Balikpapan ini kotanya Nabi Muhammad. Artinya yang hidup di dalamnya jiwa-jiwa Muhammadi. Dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita. Hakadha na'am. Fakullu ardin sakanahal muslimun wa hiya ardu iman. Semua tempat daerah yang ditinggali muslimin kebanyakan itu disebut bumi yang penuh iman, ardul iman, negeri muslimin. Wa kullu ardin sakanahal kufar hiya ardu kufar. Dan semua negeri yang ditinggali orang kafir yaitu disebut negeri kafir walaupun ada muslim di dalamnya. Walaupun ada muslim di dalamnya. Seperti di Amerika seumpama. Emang gak ada muslim? Ada. Di Jerman ada muslim? Ada. Di Belanda ada muslim? Ada. MR pun ada di Belanda. Tapi kok enggak terkenal? Ya karena mayoritas di sana bukan muslim. Balikpapan pun begitu, karena mayoritas ini bukan MR, jadi nggak banyak yang kenal. Tapi kalau dia makin semangat kenalkan Nabi Muhammad SAW, maka makin terkenal nanti Nabi Muhammadnya. Bukan saya, Nabi Muhammad yang makin terkenal. Oh dia baik karena ngikutin Nabi Muhammad. Oh dia soleh karena ngikutin Nabi Muhammad. Oh dia begini karena Nabi Muhammad. Akhirnya yang dikenal siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tabadalat asbahat ardan bihasabi sakiniha. Seandainya kata tertukar, terganti, tadi biladul muslimin, rupanya paling banyak yang tinggal di sana lama-lama kufar, naudzubillah. Maka bakal terganti biladul kufar. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya biladul kufar, tahu-tahu banyak orang muslim yang tinggal di sana, maka akan jadi biladul muslimin. Naam. Nah, hadis ini pengertian yang luar biasa dan berbagai macam teguran ilmu manfaat yang kita dapatkan di dalamnya, khususnya tentang perempuan. Mungkin yang hadir atau yang nonton live-nya sudah dengerin bagaimana sifat dasarnya perempuan. Artinya sifat dasar itu pada umumnya, karena setiap manusia laki-laki dan perempuan itu dituntut untuk keluar dari zona nyamannya. Apa itu? Mengikuti hawa nafsunya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Enggak sempurna iman kalian sampai hawa nafsu egonya itu tunduk kepada apa yang kubawa, daripada syariat, akhlak, adab yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, kita sudah ngebahas terakhir tentang dunia beserta apa yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling dahsyat adalah perempuan. Fitnahnya perempuan itu lebih besar daripada fitnahnya syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu dayanya syaitan itu lemah. Tipu dayanya syaitan itu lemah. Kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, mengutip ucapan Nabi Allah Yusuf, inna kaida kunna azimun. Sungguhnya tipu daya kalian wahai para perempuan dahsyat. Maka perempuan yang bagaimana? Perempuan yang kayak setan. Yang gimana itu? Perempuan yang suka menang sendiri, perempuan yang suka ngumbar auratnya, perempuan yang mudah bersumpah tapi dia berdosa. Ini pada umumnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Maka kalau nggak pengen menjadi bagian daripada perempuan-perempuan yang demikian, ya kalian harus keluar dari zona itu juga. Harus keluar. Caranya bagaimana? Dengan menjadikan wanita-wanita solehah sebagai contoh. Di antara Sayyidatuna Maryam, kemudian Sayyidatuna Asya bintu Muzahim, kemudian Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, kemudian Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah SAW. Contoh mereka, bukan contoh yang lain. Contoh guru-guru kita, seperti almarhumah Bapak Khadijah bintu Muhammad al-Hinduan, bagaimana beliau benar-benar mencontoh Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, bagaimana beliau mencontoh para pendahulunya daripada solehat, perempuan-perempuan solehah. Maka saat kalian keluar, wahai para wanita, dari ego wanita yang seperti tadi, maka kalian termasuk golongan wanita solehat. Atau simpelnya kalau kata
Ustadz Segaf itu senantiasa mengingatkan para putri-putri beliau, santri-santri Darul Gawat Dakwah, jangan lupa 3M. Jangan marah, jangan meminta, jangan membantah kepada suaminya. Kalau yang belum menikah, kepada orang tuanya. Berat banget. Nggak mudah, makanya jadi orang soleh itu berat. Jadi orang soleh itu nggak dinilai hanya dengan sholat 5 waktunya saja, nggak dinilai hanya dengan gamisnya saja, nggak dinilai hanya dengan sorbannya saja, nggak dinilai hanya dengan bacaan Al-Quran yang bagus saja, tidak. Tapi orang soleh itu orang yang mulai menghidupkan jiwa Muhammadi di dalamnya. Itu orang soleh. Dasarnya tadi itu apa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan perempuan-perempuan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Maju sedikit, tenggorokan agak sakit. Nggak apa-apa, majuan sedikit nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu keras sana ngomongnya. Nah, sudah kita selesai hadisnya, insya Allah semuanya sudah faham. Maka berhati-hatilah wahai para lelaki dengan niat kalian, dan kalian pun demikian wahai para wanita. Hati-hati dengan niat kalian, terutama yang lagi hamil atau program pengen punya anak atau ingin menikah atau apapun itu perbuatan sehari-harinya. Perbaiki terus niatnya. Jangan sampai salah niat. Kalau bingung niatnya, sudah sering kami sampaikan, niat sebagaimana niat guru-guru kalian. Seumpama belajar, ya Allah saya niat sebagaimana guru-guru saya belajar. Ngaji, ya Allah saya niat sebagaimana guru-guru saya ngaji. Bersedekah, seterusnya. Niat seperti itu. Niatnya seperti itu. Kalau bingung mau niatnya bagaimana? Karena niat itu salah satu hal yang penting. Dan hadis ini rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh 2 imam, 2 pemimpinnya para muhaddis, ahli hadis. Yaitu 2 imam sebagai rujukan utama dalam ilmu hadis. Yang sebagian besar ulama mengatakan hadis yang paling sahih itu nomor 1 yang diriwayatkan 2 orang ini. Kalau ada satu hadis riwayatnya sama oleh 2 imam ini, maka itu yang paling sahih. Siapa mereka? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dan juga Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Yang pertama adalah Imam Bukhari terkenalnya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Sedikit kita mengenal tentang beliau. Beliau ini orang yang tinggal di daerah Bukhara sana. Kalau tidak salah satu daerah di Rusia kah? Anda nggak hafal peta, jadi kalau salah mohon dimaafkan. Yang jelas di sini disebutkan daerah Bukhara. Wa inna manusiba ilaihi lima lahu alaihi min wala'il Islam. Bidamin Fakasir bin Bardizbah Al-Bukhari, salah satu daerah yang ada di Bukhara, baldatun ma'rufah, ulida biha radhiyallahu anhu ba'da salatil Jum'ah li 13 lailah khalat min Syawal sana 94 wa 100. Beliau dilahirkan setelah salat Jumat pada tanggal kurang lebih 13 bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Kalau saya tidak salah khilaf, Imam Bukhari ini mazhabnya Syafi'i. Jadi teman-teman, buat ahbab semua, kalau kita ini sok-sokan mau kembali ke hadis dan yang dipakai hadisnya Imam Bukhari, ketahuilah Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Kalau saya tidak salah khilaf. Tapi beliau menonjol di bidang hadis. Dan beliau lahirnya terbelakang, artinya setelah Imam Syafi'i wafat. Biar kita nggak salah gitu loh dalam ngikutin panutan. Kadang-kadang maaf teman-teman kita nih, maaf beribu maaf, sudah bodoh, keras kepala. Enggak Bib, pokoknya saya pengen kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita kasih kitab hadisnya, kitab Bukhari ada di rumah, kitab Muslim kita ada di rumah. Saya nggak ngerti bacanya Bib, saya buka Google dulu. Pengen ngomong kasar.
Nanti dibilang Habibnya nggak ramah, kamunya nggak ramah sama agama. Agama itu nggak seinstan itu. Fernando Ferguson, Arta Milano del Castillo, nggak seperti itu cara mikirnya dalam beragama. Kamu kira Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu nggak ngikutin Quran hadis? Justru kamu sangat berbahaya di saat kamu belajar hadis tanpa punya guru. Bahaya sekali. Nanti kita bisa lihat bagaimana Imam Bukhari luar biasa dalam kesehariannya. Naam. Nah, jadi kalau tidak salah beliau ini termasuk Asy-Syafi'i, salah satu orang yang bermadhab Syafi'i. Naam. Wa inna manusiba ilaih lahu lima lahu alaih min wala'il Islam bisababi anna jaddahul Mughirah aslama ala yadih. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini nisbah kepada seseorang bernama Al-Yaman bin Akhnas Al-Ju'fi, yaitu orang yang memelihara, yang mengajarkan kakeknya Imam Bukhari yang bernama Mughirah. Karena kakeknya Imam Bukhari yang bernama Mughirah kan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Bin Mughirah ini masuk Islam di tangan Al-Yaman bin Akhnas Al-Ju'fi. Maka beliau ke bawah memakai Al-Ju'fi, artinya orang yang di bawah pemeliharaannya Al-Ju'fi tadi, Al-Yaman bin Akhnas Al-Ju'fi. Aslama ala yadih wa mata bardizbah ala dini qaumih. Imam Bukhari itu punya kakek namanya Bardizbah. Tadi Abu Abdullah Muhammad ini namanya Imam Bukhari, bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ini nama kakeknya Imam Bukhari yang keempat. Itu wafat meninggal dalam mengikuti agama kaumnya. Apa agama kaumnya? Wa kana majusiyan. Beliau itu kakeknya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kakek itu yang bernama Bardizbah, beragama Majusi. Na'udzubillah min su'il khatimah. Allah jaga kita semua. Wa mahasinu hadal imam la tuhsa. Kebaikan Imam Bukhari ini nggak bisa diperhitungkan. Kalau ada yang nggak terima dengan keramat, malam kemarin di KBMRS Utara sudah kita jelaskan sedikit tentang keramat. Namanya keramat ini intinya sesuatu kejadian yang luar biasa di luar nalar manusia. Kalau kejadiannya di dalam nalarnya manusia, namanya bukan keramat. Paham ya? Kalau ada orang terbang, orang sholat dalam air, kemudian dan lain sebagainya, itu keramat. Loh tapi di luar nalar, ya memang di luar nalar namanya keramat. Kalau cuma minum air putih 3 gelas itu bukan keramat. Tidur 16 jam itu bukan keramat. Nggak tidur 2 hari itu bukan keramat, bisa jadi nyabu dianya. Paham ya? Namanya keramat ini kejadian di luar biasa, di luar nalar manusia yang tidak wajib kamu imani kok. Keramat itu artinya nggak harus, harus berkeramat, tidak. Tapi kamu harus percaya keramat itu ada. Keramat itu ada. Adapun nisbah kepada orang-orang, kita nggak perlu memastikan si fulan berkeramat, si fulan. Itu nomor sekian, itu nggak penting. Keramat itu tidak penting. Karena keramat, katanya Imam Muhammad bin Abdul Jordani dalam kitab ini, keramat itu tidak menunjukkan afdoliyah yang paling utamanya seseorang. Tidak. Seumpama Ana sama Andre, seumpama, karena buat Andre, Ana ini kan gurunya, tapi rupanya Andre ini luar biasa. Dia kalau tidur bisa sampai 36 jam seumpama. Apa menunjukkan Andre lebih afdol dari Ana? Bisa jadi. Tapi bukan begitu cara ngestandarisasi, si fulan lebih mulia, si fulan lebih mulia, si fulan lebih mulia. Enggak. Bukan lewat keramat. Tapi lewat mana? Lewat istiqomah dalam memegang keimanan dan beramal soleh. Itu baru kamu bisa pastikan. Paham ya? Karena hampir semua zaman itu pasti memiliki keramat. Hanya saja di zamannya para sahabat, keramat itu tidak tapi tampak. Karena saat itu mereka pun hidupnya mereka bergelimangan dengan anugerah dari Allah. Tapi apa para sahabat nggak punya keramat? Punya. Imam Bukhari pun demikian. Makanya sebelum kita jelaskan keramatnya Imam Bukhari apa saja, sampai beliau tahu kapan ada perasaan pengen wafatnya, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab
para sahabat, salah satu khulafa rasyidin, orang yang paling top nomor 2 setelah Nabi, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Beliau punya keramat, di antaranya disebutkan saat itu beliau saat menjadi khalifah, beliau lagi khutbah Jumat. Dan di saat yang sama beliau telah mengutus tentara ke satu negeri, bukan untuk ngejajah tapi untuk berdakwah dan jihad di sana. Ringkasnya, di tengah khutbahnya Sayyidina Umar tiba-tiba teriak, "Ya Sari al-Jabal, ya Sari al-Jabal," gitu ya. Semua tentara naik ke gunung, naik ke gunung. Selang beberapa saat Sayyidina Umar melanjutkan khutbahnya sampai selesai sholat. Para sahabat semuanya diam, mandang itu semua. Kalau sekarang di 2024 seperti itu bakal viral. Tapi beliau bukan Ba'alawi, jadi nggak bakal viral. Ada di sini yang nggak suka Ba'alawi, mudah-mudahan nggak ada. Karena bukan Ba'alawi jadi nggak terlalu viral dan dianggap benar. Saya nggak bilang Ba'alawi ini harus benar, tidak. Tapi memang ada yang berkeramat, tergantung cara kita memahami. Makanya belajar itu penting. Ringkasnya, pertanyaan demi pertanyaan muncul di otaknya para sahabat, di pikirannya para sahabat. Mereka ingin bertanya kepada Sayyidina Umar tapi segan. Akhirnya di antara yang bertanya itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tadi kamu saat khutbah kenapa? Lagi asik khutbah tiba-tiba berhenti, habis itu teriak, 'Ayo tentara ke gunung, naik ke gunung, naik semua ke gunung.'" Kata Sayyidina Umar, saat saya lagi khutbah Jumat tadi, tiba-tiba saya melihat Allah kasih perlihat saya keadaan tentara yang saat itu sudah mulai terkepung di medan perangnya. Dan Allah kasih ilham saya untuk sampaikan kepada mereka cara selamatnya mereka biar menang dalam peperangan itu untuk naik gunung. Biar mereka ini nanti musuh susah ngejarnya, mereka bisa menghabiskan musuh pelan-pelan. Saat sambil naik pelan-pelan, kan pasti tidak mungkin naik itu langsung rame. Setiap orang kan punya tenaga ketahanan yang berbeda. Sedangkan mereka para sahabat Nabi yang biasa hidup di padang pasir, otomatis ketahanannya kan lebih dari yang lain. Karena jalannya saja sudah berat di pasir. Akhirnya saya teriak, saya berharap mereka mendengar, kan kayak tidak masuk akal, nggak masuk akal. Oh begitu, didengar sama Sayyidina Ali, sama beberapa sahabat. Akhirnya mereka nunggu para sahabat yang ikut berperang di bawah saat itu. Begitu tiba, mereka nggak cerita kepada yang baru tiba ini. Sayyidina Umar teriak-teriak nggak? Mereka tanya, "Bagaimana keadaan kalian? Kok saya lihat kalian menang?" Kata salah satu dari tentara itu bilang, "Kami hampir kalah loh. Kami hampir kalah." Terus, tapi tiba-tiba kami mendengar suara Amirul Mukminin dengan lantang yang beliau mengatakan, "Ya Sari al-Jabal, ayo semuanya naik ke gunung, tentara semua naik ke gunung. Dan Allah berikan kami kemenangan." Nah ini keramat. Jangan dibilang para sahabat tuh nggak punya keramat. Tapi nggak begitu tampak. Yang nampak dari mereka apa? Keistiqomahannya. Kalau nggak salah dalam risalah Muawanah atau Nasoeh, pokoknya salah satu daripada kitabnya Abdul Haddad, saya lupa. Beliau menukil ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, "Lau kushifal ghita mazdatu yaqinan." Seandainya kata dibukakan oleh Allah hijab mataku ini, keyakinanku nggak bertambah, kata Sayyidina Ali. Loh maksudnya gimana, Beb? Sudah mentok imannya kepada Allah. Ibarat gelasnya udah penuh. Imannya beliau ini udah nggak sama seperti imannya kita. Makanya para sahabat itu keimanan mereka tuh luar biasa. Sampai Habib Ali saat ditanya bagaimana keutamaan Imam Junaid al-Baghdadi daripada para sahabat Nabi Muhammad. Imam Junaid ini salah satu pimpinan daripada ahlu thariqah yang luar biasa. Hampir rata-rata thariqah itu nanti ada nisbahnya kepada Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Tapi apa kata Habib Ali? Karena mengetahui kedudukannya para sahabat Nabi Muhammad, adnahum afdalu min sab'ina Junaid. Paling rendahnya seandainya kata sahabat itu disusun, dikasih ranking dari yang paling top nomor 1 sampai yang paling rendah. Total jumlah sahabat itu kalau tidak salah 124.000. Berarti yang urutan ke 124.000 ini dibandingkan dengan Imam Junaid al-Baghdadi tadi,
lebih afdol satu sahabat tadi daripada 70-nya Junaid. Maka saat kita ngedengar keramat-keramat ya para aulia, jangan kaget.